Masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tengah berjalan. Hingga kini, tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Mohaimin Iskandar bahkan sudah mendaftar ke KPU tepat di hari pertama pendaftaran 19 Oktober. Menyoal siapa capres yang bakal dipilihnya, Prabowo hanya mengatakan tidak ingin terburu-buru. Tenang aja, ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar Ojo gerusa-gerusu. Tapi mau Ya. bentar lagi. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah mengerucut, Pak. Pak, tapi namanya sudah mengerucut, Pak. Ya, kita godok terus. Oke. Siapa yang bakal menjadi cawapres Prabowo memang masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini ada dua nama yang menguat, Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir disebut-sebut sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa, saya belum dapat informasi. Oh, berarti udah diterbitkan, Pak, SKCK-nya. Stafnya yang ngambil. Cuma kepentingannya apa, saya belum tahu. Sejauh ini update-nya, iya, Pak. Tahu, masih saya tanyakan. Jadi saya tanyakan stafnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa, nanti saya tanyakan. Itu kapan, Pak, pembuatan SKCK-nya, Pak? Yang ngambil stafnya. Pembuatannya hari apa? Kemarin. Sementara putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming membantah mengurus SKCK. Katanya bikin SKCK juga sih, Mas? Di mengaku neng kene terus no. Aku neng kene terus. Enggak. Jadi nggak benar Mas ya? Jangan membuat berita yang membuat resah. Ya. Berarti hoax ya, Mas, itu, Mas? Hah? Hoax ya? Lah golek ono aku ngurus SKCK ning ngendi kan ora kan. Aku neng kene Infonya terus. di Polda tuh, Mas. Yuk. Cek neng Polda ya. Ya. Teleponan Polda Pak Gibran ngurus SKCK. Ya, wes ya. Teka-teki siapa yang bakal mendampingi Prabowo semakin panjang saat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpantun ketika menjawab siapa yang bakal menjadi cawapres Prabowo. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Lalu siapa sosok muda yang dimaksud tersebut? Apakah Gibran? Apakah Erick Thohir? Atau yang lain? Tim Liputan, Kompas TV. Masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tengah berjalan dan tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Apalagi sebenarnya yang ditunggu oleh Prabowo? Lalu benarkah calon kuatnya adalah Erick Thohir ataukah Gibran Rakabuming Raka? Lalu bagaimana pula peta persaingan Pilpres 2024? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Eriko Sutarduga, ada juga Ketua DPP Partai Nasdem Bang Willy Aditya, dan juga yang terakhir ada anggota Dewan Pembina sekaligus juru bicara dari Partai Gerindra Bang Andre Rosiade. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk seluruh penonton Kompas TV. Bang Eriko dan selamat pagi Bang Brother Andre, Bro Willy. Oke, kayaknya ini semuanya tampak semangat begitu, apalagi Bang Eriko akhirnya terjawab sudah. Muka paras-paras lega ini sudah terlihat ya Bang Eriko ya, setelah kemarin sudah mendaftarkan kemudian ikut mendaftarkan bakal capres dari Ganjar Pranowo dan juga bakal calon wakil presiden Prof Mahfud ini. Betul ya? Betul Mbak Adisti. Ini kan karena Mbak Adisti desak-desak terus kapan. Tapi begitu diumumkan langsung, nah ini kenapa ada yang belum? Ini belum apa-apa, Bro Andre udah dipanas-panasi pagi hari ini. Padahal Andre tenang aja, santai aja ya Andre ya, kan begitu kan? Belum kan, belum dipanas-panasi, ini masih sejuk kalau pagi-pagi gini ya kan? Oke, ini juga yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat dari kubunya Baca Pres Ganjar dan juga Prof Mahfud ini sudah mendaftarkan diri ke KPU. Kemudian juga begitu pula dengan Pak Anies dan juga Mohaimin Iskandar juga kemarin juga sudah mendaftarkan. Nah, Bang Andre Rosiade, ini pertanyaannya. Tunggu apa lagi Bang Andre?
tanya ke saya Adisti. Jadi Iya. gini Adisti, kita itu ini ada blank spot nih, saya akan lewati. Nanti gini, kita ini sepakat dari awal ya, bahwa kami akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai. Dan minggu lalu kita sudah rapat dan mengerucut ke 4 nama, yaitu 1 dari luar Jawa, 1 dari Jawa Tengah, Jawa Timur, 1 lagi dan terakhir dari Jawa Barat. Nah, di saat kita mau mengambil keputusan, tiba-tiba salah satu ketua umum, Bang Zulhas, mendapatkan tugas negara harus mendampingi Presiden Joko Widodo berangkat ke luar negeri, ke China dan ke Arab Saudi. Nah, ini yang menyebabkan forum ketua umum itu tidak bisa melakukan rapat musyawarah untuk mufakat karena terkendala dari ketiadaan Bang Zulhas, ketua umum PAN yang berada di luar negeri. Ini soal kendala teknis saja. Soal kendala teknis saja berarti kalau nama berarti sudah dikantongi berarti ya? Ya, sudah. Kalau nama insya Allah tinggal tunggu Jumat, Sabtu, Minggu ini, Sabtu, Minggu, Senin ini insya Allah akan diumumkan. Jadi Adisti, ini soal teknis karena memang forum ketua umum ini harus dihadiri ketua umum untuk dirapatkan, diputuskan, plus untuk diumumkan. Nah, tapi sambil forum ketua umum ini menunggu, para sekjen dan pimpinan partai koalisi Indonesia Maju terus melakukan rapat secara simultan, mulai dari pematangan tim pemenangan, ya, bagaimana jubir koalisi Indonesia Maju, kebetulan saya ditugaskan salah satu itu sudah rapat. Lalu para sekjen juga rapat untuk menentukan bagian siapa ketua tim pemenangan, ya, siapa sekretaris pemenangan, wakil ketua pemenangan, lalu pembagian tim itu sudah jalan. Pematangan visi dan misi dan program kerja pun sudah kita matangkan. Nah, tinggal nanti mudah-mudahan Bang Zul hari ini landing, ya, segera rapat apakah nanti malam atau besok rapatnya, sehingga kita bisa segera mengumumkan siapa cawapres Pak Prabowo. Tapi tentu saya garis bawahi, cawapres Pak Prabowo dan bersama Pak Prabowo pastinya tentu akan mengedepankan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Dan kebetulan saya juga ingin memberikan selamat kepada pertama Uda Willy yang sudah mengantarkan Mas Anies dan Gus Muhaimin tadi kemarin pagi ke KPU, dan juga dilanjutkan oleh abang saya Bang Eriko Sutarduga yang selalu dengan angka 3-nya ini sudah mendaftarkan Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud. Iya, itu dia. Kita harapkan nanti kompetisinya riang dan gembira, ya, rakyat senang karena akan ada 3 pilihan, ya, yang tersajikan. Dan mudah-mudahan kita berkomitmen menjaga pemilu 2024 ini tanpa fitnah dan tanpa hoax, gitu. Tapi patut kita syukuri Adisti, ya, meskipun Pak Prabowo masih belum menentukan cawapres, ya, karena masih butuh 2-3 hari ke depan. Tapi alhamdulillah survei LSI yang dirilis kemarin oleh Pak Jayadi Hanan, saya terlihat siapapun cawapres Pak Prabowo, boleh Mas Gibran, Erick Thohir, maupun Kofifa, dirilis yang kita baca kemarin sore, itu alhamdulillah unggul di atas pasangan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud maupun Mas Anies dan Gus Muhaimin. Bahkan kalau lihat head to head antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, alhamdulillah Pak Prabowo unggul hampir. Oke. Ini Pak Puri sambil menunggu penetapan cawapresnya Pak Prabowo. Oke, berarti ini masalah teknis saja, pengumumannya belum dideklarasikan karena sambil menunggu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan ini kembali ke tanah air, dan rencananya memang hari ini ya, berarti ya Bang Andre ya, Pak Zulhas kembali ke tanah air ya? Ya, betul. Dan langsung dideklarasikan malam hari ini juga atau besok rapatnya? Ini kan harus gerak cepat pasti. Saya tahu rapatnya bisa sore malam ini atau bisa besok, tergantung kondisi Bang. Jelas seluruh ketua umum yang lain sudah standby di Jakarta dan siap rapat. Ya paling besok lah rapatnya dimulai. Karena kan mungkin ada jet lag, capek, karena kan beliau rapat secara secara
rutin dengan presiden di China dan Arab Saudi dan juga perjalanan begitu jauh, ya mungkin bisa malam ini bisa kita bisa. Saya belum tahu. Kita lagi menunggu secara Berarti confirm standby ya, sekarang. kalau untuk nama sebenarnya sudah dikantongi ya? Sudah sepakat ya, tinggal mendeklarasikan? Nama kan sudah diumumkan, ada 4 nama. Tinggal kita kerucutkan jadi satu. Dan nama-namanya kompeten dan seluruh partai koalisi setuju dengan 4 nama yang sudah kita sepakati itu. Tinggal kita pilih salah satunya saja. Tunggulah Adisti, karena waktunya kan masih sampai hari Rabu ya. Iya, Waktunya masih longgar, masih luang. Gitu loh. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Jadi Iya. soal teknisnya kita harus rapat, karena gini, kami itu politik yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting, sehingga keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat oleh para ketua umum. Jadi memang itu kendalanya. Oke. Hanya itu saja kendalanya. Oke, berarti Bang Willy, Bang Eriko, kita masih menunggu ini Bang Zulhas sampai dulu di tanah air, baru sabar. Sing sabar gitu ya. Tapi yang jelas ini dua pasangan ini sudah duluan nih Bang Andre. Kita harus acungi jempol dulu ya, karena memang ya makanya saya sudah ucapkan selamat tadi kepada Bang Eriko dan kepada Uda saya, Dawili. Oke, ya. Saya ke Bang Willy. Bang Willy, ini pasangan Anies dan juga Muhaimin ini adalah pasangan pertama yang kemudian mendaftarkan diri ke KPU kemarin ya begitu. Dan pasti sudah ada kemudian prioritas-prioritas yang akan disasar, daerah mana yang menjadi prioritas dalam nanti untuk meraih suara untuk pasangan Anies dan Muhaimin ini. Bang Willy, seperti apa? Ya, Adisti. Secara prinsip sama ya. Tidak ada, semua menjadi prioritas bagi kami di Koalisi Perubahan. Pasangan Amin ini mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Miangas ke Pulau Rote, inilah yang kemudian menjadi jebakan Batman selama ini, seolah-olah orang hanya berpikir Java sentris ya. Padahal Indonesia itu sekian ribu pulau, 38 provinsi, 500-an lebih kabupaten dan kota. Ini yang menjadi prioritas kita. Tidak ada bawang putih, bawang merah, tidak ada unsur yang diskriminatif. Tinggal pembagian waktu antara Mas Anies, Gus Muhaimin, dan tim yang kemudian saling berbagi tugas dan wilayah. Tapi kami berkomitmen titik-titik simpul dari perubahan itu bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Tengah atau Jogja, bukan hanya di Jawa Barat, DKI dan Banten, bukan. Tapi mulai dari Pulau Sabang sana, mulai dari Nias, mulai dari Babel, mulai dari Kaltara, dari Gorontalo, dari semua titik sampai di Merauke sana. Jadi semua harus kita datangi untuk apa? Untuk menyusun agenda-agenda perubahan secara bersama-sama. Ini yang menjadi sebuah proses yang dialogis antara capres dengan rakyatnya, bukan hanya kemudian suatu hal yang diinjeksikan dari atas ke bawah, tidak. Tapi ini bagian juga bagaimana memeriksa keadaan secara bersama-sama. Spirit itulah yang partisipatori, karena kita hidup di dalam zaman demokrasi yang deliberatif. Spirit itu yang dikemukakan oleh Mas Anies dengan kolaboratif. Jadi kepemimpinan yang kolaboratif, cara kerja dan metodologi kerja yang kolaboratif, ini yang penting. Sehingga siapapun itu, dimanapun mereka, harus kita samperin dan kita ajak berdialog secara bersama-sama. Oke, jadi kalau kata Bang Willy, semuanya prioritas dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya Pulau Jawa saja yang kemudian jangan Jawa sentris begitu ya, kalau Bang Willy ya? Ya, begitu Adisti. Karena apa? Masing-masing daerah memiliki tipologi problem yang berbeda-beda. Ada 3 problem besar yang sejauh ini dalam setiap survei apapun yang dirilis oleh lembaga survei manapun. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah harga-harga kebutuhan bahan pokok. Itu semua di atas 80%. Nah, tipologinya misalnya Kalimantan dengan daerah tambang, Sumatera dengan daerah perkebunan, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita pukul rata dengan pendekatan yang generik ya. Nah, untuk itu butuh yang benar-benar pendekatan yang khusus dan kemudian kedekatan
secara khusus. Jadi bagaimana bersatunya antara rakyat dengan pemimpinnya bukan hanya di atas panggung, tapi berjalan secara bersama-sama. Begitu, Adisti. Oke, baik. Harus berjalan secara bersama-sama. Bang Eriko, ini kan akhirnya terjawab sudah ya. Kemudian setelah deklarasi pasangan bacawa presnya pendamping Ganjar, Prof Mahfud, bahkan kemarin Prof Mahfud sudah mengatakan baju putihnya saja sudah disiapkan padahal 5 tahun yang lalu gitu ya. Dan akhirnya harus disimpan dan baru dipakai lagi. Tentu sudah bisa dikatakan lebih siap begitu ya, Bang Eriko. Nah, apakah kemudian pertimbangan dari PDI Perjuangan sendiri adalah juga memilih Prof Mahfud adalah untuk bisa dikatakan meraih suara Jawa Timur yang kemudian juga sudah dipegang sebelumnya ini oleh Muhaimin Iskandar? Ya, jadi begini Mbak Adisti, saya mau sampaikan terima kasih Bung Andre untuk ucapan selamatnya, selamat juga untuk Bro Willy dan teman-teman. Memang ini suatu hal yang kita tunggu-tunggu, tapi sebenarnya kalau mau berbicara jujur ini sudah menjadi satu concern yang baik dari kerjasama kami. Karena kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya seperti yang dicalonkan ini kan Prof Mahfud kan tadi sudah Mbak Adisti sampaikan memakai baju putih yang sudah dipersiapkan 5 tahun yang lalu kan begitu kan, saya memakai baju putih ini sekarang bahwa antara hitam dan putih memang itu jelas kontrasnya seperti yang dipakai kemarin oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kenapa saya sampaikan begitu? Mbak Adisti, kita harus jujur. Sekarang ini betul yang disampaikan Bung Willy tadi bahwa seluruh Indonesia itu bukan hanya Jawa, kan begitu kan? Bukan hanya Sumatera, tetapi menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak pernah membeda-bedakan hal seperti itu menjadi concern daripada kami. Kedua, yang paling penting juga Mbak Adisti, bahwa sekarang yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, terutama kalau kita sebut banyak pihak yang menyebutkan generasi milenial, generasi muda, generasi Y dan Z itu betul-betul dari hasil survei, pertama mereka menginginkan adanya pemimpin yang tidak korupsi, yang bersih, yang amanah. Artinya ini penting sekali ke depan. Nah, kedua, itu energi baru dan terbarukan, penting sekali untuk menjaga lingkungan, menjaga polusi seperti saat ini yang terjadi kan begitu. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting itu juga mereka mempunyai kepastian di masa depan mengenai pekerjaan maupun juga kesempatan berusaha yang adil. Nah, kenapa? Katakan semua dari kami, dari partai-partai yang menjadi kerjasama bersama PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura, itu memutuskan Profesor Mahfud. Coba kalau kita lihat, sampai saat ini dari calon-calon yang ada ya, kita tidak tahu calonnya Bro Andre, itu jelas Profesor Mahfud mempunyai pengalaman di 3 tempat ini. Itu benar-benar eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu jelas. Itulah yang kita dapatkan. Dan siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud orang yang memang apa adanya, tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan yang benar is benar, yang keliru is keliru. Tapi bukan berarti itu kemudian mendiamkan hal itu, tapi juga harus menindaklanjuti apa yang terjadi, bukan hanya di dalam konsep tatanan atau konsep garis besar hal-hal yang manis-manis saja, tetapi yang pahit juga harus disampaikan. Itulah yang membuat kita mempunyai optimisme ke depan, bersama juga dengan Mas Ganjar yang sudah memimpin di Jawa Tengah, dan itu juga menjadikan katakan sebagai bagian dari negara sebenarnya kan, ada kepala dinas, itu kan seperti negara dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini yang sebenarnya kita berikan kepada rakyat Indonesia. Jangan lupa Mbak Adisti, apapun ceritanya, nah ini sudah ada ini kan bahwa beliau sudah mempunyai apa yang harus dikerjakan dan jelas dan siap untuk menyampaikan ini kepada rakyat. Karena kita tidak boleh cerita juga cuman di awang-awang saja, tapi harus menceritakan apa nanti yang dikerjakan. Bagaimana kalau mau mengatakan mau membuat gratis, mau membuat apa itu istilahnya, mau membuat semua ini tidak perlu bayar, uangnya dari mana? Kan ini harus jelas juga, kan begitu kan? Nah, ini yang mau disampaikan oleh calon pemimpin dari kami ini, yang kami berikan kepada rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya Mbak Adisti jangan salah, yang memilih itu bukan elit politik, yang memilih itu seluruh rakyat Indonesia. Betul,
tanpa partai tidak bisa kita menyajikan kepada KPU, tidak bisa menyajikan kepada rakyat Indonesia. Tetapi pada akhirnya yang menjadi panglima, yang menjadi tuan itu adalah rakyat Indonesia. Rakyatku adalah tuanku. Itu jelas seperti itu. Nah, ini yang barangkali ini yang perlu kita diskusikan ke depan ini, apa sih yang dilakukan oleh para calon pemimpin ini. Nah, itu yang menjadikan nanti pemilu ini menjadi pemilu yang berbeda, yang tadi dikatakan oleh saudara saya Andre Rosiade, bahwa pemilu ini riang gembira tapi juga jelas apa yang harus dilakukan nanti oleh para pemimpin ini kepada rakyatnya bila mana nanti dia terpilih. Seperti itu Mbak Adisti. Oke, tapi kan yang juga tidak bisa dipungkiri adalah calon wakil presiden, baik itu dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar, ini adalah bisa dikatakan nama yang punya pengaruh kuat begitu di Jawa Timur. Kita lihat Muhaimin Iskandar, kemudian juga ada Prof Mahfud. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Sebenarnya kalau mau berbicara secara jujur, hal itu sebenarnya adalah menjadi bagian besar dari semuanya yang ingin dicapai. Apapun kan kita tidak berbicara. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Willy bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Nah, jadi bukan berarti karena asalnya kita hanya mau merebut daerah, tidak. Tapi ini merepresentasikan seorang calon pemimpin yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Coba siapa yang tidak ini? Ini komentar silakan saja dibaca dari netizen, dari mana. Ini kita kan tidak bisa juga mengatakan apakah ini mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ya memang belum tentu. Tetapi dari hasil yang disampaikan oleh netizen semua dan juga dari luar negeri saya mendapat banyak kiriman, ini memuji sesuatu langkah yang memang baik. Memang orang yang baik harus diberikan kesempatan. Ini kedua, ini orang yang baik dan memang menjalankan dengan baik dan orang yang bersih. Itu yang paling penting juga, karena dalam 13 tahun ke depan ini seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, ini adalah hal yang paling penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas 2045 itu sopo? Ya generasi muda ini nanti yang akan menjadi eranya mereka menyongsong kejayaan dari Indonesia menjadi kekuatan nomor 4 terbesar di dunia, kekuatan ekonomi, dan menjadi hal yang paling penting di Asia Pasifik juga. Nah, ini kan bukan suatu hal yang mudah. Kalau tidak mempersiapkan pemimpin hanya sekedar popularitas atau hanya sekedar mewakili provinsi ini atau ini, bukan begitu. Inilah yang kita mau sampaikan, bahwa memilih pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, benar, tapi juga memiliki prestasi yang jelas, track record yang jelas, seperti itu. Rekam jejaknya harus jelas begitu ya. Kalau bisa dikatakan jagonya Bang Eriko sama jagonya Bang Willy ini sudah jelas, tinggal jagonya Bang Andre ini. Apakah kemudian? Nah, itu kan Bung Andre kan sebenarnya cuma tinggal menunggu kepulangan ini kan begitu ya, Bung Andre ya. Betul. Sebenarnya udah tinggal ketok palu aja lah ya. Begitu. Nah, Bang Andre, kalau kita lihat Bung Willy sama Bang Eriko ini kan cawapresnya ini benar-benar punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah kemudian ini juga akan menjadi pertimbangan pendamping Pak Prabowo nanti juga berasal dari Jawa Timur, ataukah mungkin seseorang yang memang sudah mengurus SKCK? Nanti jangan dijawab dulu Bang Andre, kita jeda dulu sejenak. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, melanjutkan dialog kita bersama dengan ada Bang Willy Aditya dari Partai Nasdem, kemudian juga ada Bang Eriko Sotarduga dari PDI Perjuangan, dan juga ada Bang Andre Rosiade dari Partai Gerindra. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Bang Andre, kalau kita lihat ya, calon wakil presiden dari jagonya Bang Willy ini Muhaimin Iskandar. Kemudian dari jagonya Bang Eriko juga Prof Mahfud. Dua-duanya bisa dikatakan adalah nama yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo akan meminang tokoh dari Jawa Timur, ataukah yang sudah mengurus SKCK duluan? Baik Adisti, jadi tentu seluruh permasalahan kita analisis ya. Potensi kemenangan kita analisis, dan jelas tentu Pak Prabowo, kami semua belajar banyak. Salah satu penyebab kekalahan Pak Prabowo di 2014 dan 2019 dengan Pak Jokowi itu kita kalah di Jawa Timur. Bahkan di 2019 itulah yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo
secara jelas. Karena kalahnya Pak Prabowo itu hampir 30% lebih dibandingkan Pak Jokowi di Jawa Timur. Nah, alhamdulillah perkembangan saat ini suara Pak Prabowo bersaing ketat bersama Mas Ganjar di provinsi Jawa Timur. Itu kita patut syukuri. Jadi memang battlegroundnya Jawa Timur, tapi memang tidak ada yang dominan di Jawa Timur sampai saat ini. Ya, karena kita lihat Pak Prabowo unggul di Jawa Barat, Mas Ganjar unggul di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur Pak Prabowo dengan Mas Ganjar bersaing ketat. Jadi ini sudah poin kemajuan bagi kami bahwa kami tidak lagi seperti di 2019. Ini mengantarkan Pak Prabowo unggul head to head dibandingkan Mas Ganjar 11% saat ini. Nah, tentu sekali lagi seluruh hal jadi bagian kajian, tapi tentu cawapres yang akan diputus apakah hari ini atau besok ya atau lusa itu tentu sekali lagi tergantung hasil forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Yang saya terus terang tidak tahu siapa yang akan diputuskan. Tapi jelas tentu cawapres yang akan diputus ini akan membantu kemenangan Pak Prabowo di seluruh provinsi, termasuk Jawa Timur. Oke, berarti ini apa ya, bisa dikatakan yang paling menguat ini radarnya adalah salah satu nama katanya Pak Erick Thohir yang sudah mengurus SKCK. Betulkah itu? Dan bahkan sudah dibenarkan oleh kepolisian memang Pak Erick Thohir sudah mengurus SKCK tapi tidak tahu untuk keperluannya apa. Iya, Pak Erick memang sudah mengurus SKCK, ada Pak Erick, Pak Yusril. Tapi kan apakah Pak Erick atau Pak Yusril yang akan diputuskan? Saya walau-walam saya nggak tahu. Karena itu domainnya para ketua umum. Karena kan berbagai partai itu ada mengusulkan nama. Ada 4 nama yang terakhir mengerucutkan. Pak Erick itu mewakili luar Jawa. Lalu ada juga yang mewakili Jawa Barat. Ada juga yang mewakili Jawa Tengah. Ada yang mewakili Jawa Timur. Kan dan nama-nama itu sebenarnya kan Adisti dan Bang Eko, Bang Dabili sudah tahu nama-nama itu. Dan itu sudah menjadi perbincangan secara umum di kalangan masyarakat bahwa ada yang mengusulkan nama Mas Gibran, ada yang mengusulkan namanya Bu Khofifah, ada yang mengusulkan namanya Pak Erick. Jadi kan sudah menjadi hal-hal yang jadi perbincangan. Tapi siapa yang akan terpilih ya kita tunggu nanti hasil musyawarah untuk mufakat para di forum ketua umum nanti. Kan tinggal 2 hari ini. Tinggal 2 hari berarti ya, punya waktu 2 hari kemudian. Saya rasa waktu sampai hari Rabu, tapi analisa saya keputusan akan diambil di Sabtu, Minggu dan Senin. Paling lambat Senin. Oke, nah ini selain nama Erick Thohir juga kan tadi Abang juga sudah menyinggung nama kemudian Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau katanya Gibran belum ada urus SKCK tuh, gimana? Ya memang nama Mas Gibran ini memang diusulkan oleh partai koalisi ya, dan juga oleh relawan-relawan yang datang bertemu dengan Pak Prabowo. Mereka teman-teman ini mengusulkan namanya Mas Gibran sebagai anak muda yang punya potensi untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, seluruh nama ini itu yang akan kita rapatkan di forum ketua umum nanti. Siapa nama yang akan diputuskan? Kalau usulan nama Mas Gibran, terus terang ada partai koalisi yang terang-terang menyampaikan dan mengusulkan nama Mas Gibran. Ada juga para relawan, bahkan relawan-relawan Pak Jokowi yang datang bertemu dengan Pak Prabowo secara terbuka mengusulkan duet Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Tapi sekali lagi keputusan itu ada nanti di forum ketua umum. Kita masih menunggu kedatangan Bang Zulhas. Kalau usulan boleh-boleh saja Pak Adisti. Oke, usulan sih boleh-boleh saja ya. Tapi kan kenapa saya menanyakan soal nama Gibran kemudian masih jadi pertimbangan begitu? Karena kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Muzani kan juga ada Bang Andre ya, Pak Muzani ya, ada pantun ya kan? Pantunnya adalah cluenya Solo Balapan. Kemudian anak muda berpengalaman di pemerintahan. Itu kan cluenya. Ya, anak muda. Ya saya punya kok pantunnya. Karena dibacakan ada saya kok sebelah. Ya itu salah satu isi dan kisi-kisi cawapres Pak Prabowo. Oke. Nah, tapi kapan diumumkan
dan siapa yang diputuskan tunggu Bang Zulhas itu diperiksi labnya hari ini antara siang sampai sore. Ya, apakah akan rapat malam ini atau tidak saya belum tahu karena menunggu kesiapan Bang Zulhas. Kalau seluruh ketua umum yang lain bersama Pak Prabowo sudah standby semuanya di Jakarta. Oke. Kemungkinan kalau nggak malam ini rapat ya besok. Ya mudah-mudahan besok segera diputus gitu loh. Dan diumumkan sehingga kita bisa segera deklarasi apakah datang ke KPU apakah Minggu atau Senin. Oke, berarti pengumuman akan dilakukan di Rumah Kertanegara ya, Bang Andre? Ya, saya nggak tahu itu soal teknis ya. Itu soal teknis apakah nanti diumumkan di Rumah Kertanegara atau di tempat lain. Yang jelas, yang penting rapatnya dulu Adisti. Kita masih menunggu kedatangan Bang Zulhas, Ketua Umum PAN yang saat ini masih mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Oke, berarti masih menunggu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulhas begitu sampai tiba di tanah air. Jadi ini soal teknis saja. Oke. Tidak soal ada teknis, tapi tidak, nama sudah ada di kantongnya berarti begitu ya? Tidak ada yang alot, ya semua insya Allah segera kita umumkan. Supaya kita sama Bang Eriko dan Uda Willy segera berkompetisi yang sehat, yang menyenangkan dan riang dan gembira, jauh dari fitnah dan hoax. Oke, nah Bang Eriko, tadi kan disebutkan oleh Bang Andre juga, Pak Muzani juga kan kemarin juga sempat menyebutkan beberapa clue-cluenya, anak muda, berpengalaman di pemerintahan, bahkan pantunnya menyinggung soal Solo Balapan. Jangan-jangan Gibran nih, tanggapan? Mbak Adisti, ada keinginan, ada rencana, ada upaya, usaha, wajar-wajar aja. Apa yang salah dalam hal ini? Nggak ada yang salah. Namanya, kalau saya boleh secara pribadi, tapi ini Mbak Adisti pendapat saya pribadi, nggak bangga sekali saya Mbak Adisti sebagai kader PDI Perjuangan. Coba, sudah Mas Ganjar. Audionya, Bang Eriko ke-mute, sayang sekali. Bang Eriko. Ya, sayang sekali ini audionya termute Bang Eriko. Kalau tadi Mbak Adisti. Ya, silakan Bang Eriko. Bayangkan ini coba Mbak Adisti, bagaimana nggak bangganya saya secara pribadi kader PDI Perjuangan diperebutkan. Bayangkan bersaing sama yang namanya Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Bersaing sama Mas Erick Thohir yang ini dari PAN. Bersaing sama siapa? Profesor Yusril Iza Mahendra. Beliau itu sudah sangat pengalaman. Sebenarnya yang mengimbangi Profesor Mahfud MD itu Profesor Yusril. Dia ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bayangkan bersaing sama siapa lagi Mbak Adisti? Ya yang lain-lain lah yang dicalonkan Brother Andre ini, yang empat nama ini. Coba pikirkan. Apa nggak bangga dalam satu sisi? Tapi sekali lagi, saya tidak suka berandai-andai, saya tidak suka menduga-duga. Karena ini Kompas.com masih bagian dari Kompas Group kan, Mbak Adisti kan? Ini coba, ini saya bacakan. Tepis rumor masuk Golkar, Gibran, saya tidak kemana-mana, tulis saja. Nah, terus mana yang mau kita percaya? Yang disampaikan Mas Gibran atau yang berandai-andai atau yang menduga-duga? Nah, saya enggak tahu. Jujur, saya dualisme ini di hati ini. Bangganya luar biasa. Bukan main. Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, Ketua Umum PBB, Ketua Umum apa lagi? Masa ini tidak dianggap? Ini ya artinya kalau saya kader dari partai, saya akan memperjuangkan Ketua Umum saya akan memperjuangkan kader saya akan mati-matian untuk itu yang terjadi. Nah, kalau ini ya andaikan menduga-duga, andaikan mengalah atau menduga mengalah kepada yang lain, apalagi kepada kader PDI Perjuangan, nggak bangga sekali kami, bangganya luar biasa, bukan main. Nah, tapi sekali lagi jangan kita membebani Mas Gibran. Mbak Adisti juga jangan manas-manasi, kasihan beliau itu. Udah dijawab di Kompas.com masih dipanas-manasi. Ini kadang-kadang Mbak Adisti ini, aduh, pagi-pagi. Ini pasti Mas kita Gibran. harus meluruskan, Bang. Kita harus meluruskan apa yang kemudian masih simpang siur kan ini kan. Kalau makanya saya tanya kenapa betul atau tidak begitu dong. Itulah, kita kan jangan suzon. Mas Gibran,
saya Eriko Sotarduga mendukung apa yang Mas Gibran sampaikan di kompas.com ini. Benar sekali Mas Gibran. Apapun Mas Gibran, anak muda, orang muda yang punya masa depan luar biasa, kader PDI Perjuangan yang luar biasa. Nah, tapi sumonggo, semua kembali kepada pribadi masing-masing, Mbak Adisti. Rambut boleh sama hitam, hati siapa tahu? Ada yang tahu hati siapa? Hati Andre sekarang lagi resah, kelihatan tuh dari wajahnya agak ini, bukan karena apa-apa, karena kemacetan jalan dari rumahnya menuju kemanapun dia berada, kan begitu. Itu wajar-wajar saja Mbak Adisti. Jadi sekali lagi saya minta tolong, saya melihat kemarin adinda saya Mas Gibran ini, coba lah ditanya pun dia sudah sebenarnya beliau bukan beliau lah, Mas Gibran ini orang Jawa yang halus sekali, sebenarnya udah kesel bener hatinya bolak-balik ditanyain hal yang seperti itu. Benar nggak kalau kita lihat dari gesturnya di media TV manapun. Jadi sekali lagi Mbak Adisti ya tohlah kita kalau namanya sifatnya menduga-duga atau sifatnya suuzon ini kan kurang pas. Saya rasa adinda saya Willy Aditya pun sama dengan saya itu kan begitu. Kalau nanti sudah ada keputusan apapun itu dari baru kita ini kan ya. Bung Andre dan teman-teman, apapun itu kan ya baru clear. Rapatnya saja belum ya Bung Andre. Bung Andre ini nggak tahu sampai saat ini apa yang terjadi. Tapi yang kami tahu Mbak Adisti, ada 2 orang yang mengurus SKCK. Itu yang mendapat informasi semua sudah ada di media itu. Ada Mas Erick Thohir, ada Profesor Yusril. Dan itu sangat wajar apa yang ada dalam hal itu kan begitu. Jadi sudah dan saya harus sampaikan secara jujur, mengurus SKCK tadi sudah disampaikan oleh Adinda Andre. Nggak sulit, sebentar kan. Artinya kita ke kantor ke kepolisian sebentar pasti. Kalau tidak ada hal apa-apa yang terkait dengan dengan pidana, pasti akan keluar. Mungkin hitungan 15 menit, 20 menit, sekarang sudah bagus, semua kan begitu. Itu menurut Mbak Adisti. Jadi Mbak Adisti jangan menduga-duga ya, walaupun saya bukan ini. Kita ingin meluruskan. Bang Eriko, kita ingin meluruskan. Karena kan kemarin kan sempat katanya Mas Gibran ini kan akan dipanggil menghadap ke Sekjen, ke Pak Hasto. Nah ini jadinya kapan? Ini Mbak Adisti saya harus luruskan. Saya udah tanya langsung Sekjen hari Senin, kebetulan kami sama-sama dalam peresmian kantor-kantor DPD, DPC dan juga PAC. Salah satu PAC itu kebetulan di Solo, sehingga Ibu langsung berkomunikasi dengan Mas FX Rudi dan juga ada Mas Gibran di Zoom itu hadir. Saya lihat sendiri. Nah, itu saya tanyakan, Pak Sekjen, itu manggil? Enggak, kan sebenarnya ini kan masih rumor. Jadi saya mau tukar pikiran. Ya namanya antara senior dan juga yang lebih muda kan wajar tukar pikiran. Ada apa sebenarnya hal yang berkembang nih? Mas Gibran jawabnya jelas, tapi kenapa masih rumor ini terus berkembang? Nah itu, makanya tidak ada hal yang diburu-buru. Mau cari waktu yang santai saja. Kemarin itu kan memang padat sekali, tidak mungkin lah. Dalam situasi deklarasi dan juga dalam situasi pendaftaran. Ya kita tunggu mungkin hari ini, besok atau hari Minggu santai. Jangan-jangan Pak Sekjen nanti yang ke Solo ngobrol-ngobrol. Dan saya jujur, saya melihat secara pribadi ya, saya prihatin loh lihat adinda saya Mas Gibran ini ditekan di sana sini. Betul. Saya melihat tuh, saya sangat prihatin. Artinya saya Mas Gibran tetap semangat, tetap yakin bahwa apapun itu pikirkanlah yang terbaik di dalam kehidupan. Ini kan hidup masih panjang, usia 37 kan? Benar tidak Mbak Adisti? Jadi Mbak Adisti jangan lagi dipanas-panasi dengan menduga-duga ini. Aduh, belum kita ingin meluruskan. Jadi jangan sampai ada simpang siur, apalagi ini kan juga masih jadi pertanyaan siapa sebenarnya calon wakil presiden dari pendamping Prabowo Subianto. Begitu ya, Bang Andre ya. Kalau Bang Willy sih udah jelas ya, udah strateginya. Kalau Willy udah senyum-senyum dia terus, tinggal nunggu kapan waktunya untuk berkompetisi, begitu ya Dinda Willy ya? Iya, ibaratnya sudah selamat berjuang ya Bang Willy ya? Ya, sekali layar terkembang sulit kita berpantang. Jadi Adisti cukup jangan kita menduga-duga karena kita sudah bersama Eriko Sotarduga. Oke, kalau Bang Willy udah tenang, udah nyaman gitu ya. Sekarang tinggal Bang Andre. Ini Bang Andre. Berarti kapan pengumumannya? Besok kah atau hari Minggu? Diksi saya antara Sabtu sampai hari Minggu. Hari Senin kita sudah umumkan dan daftar ke KPU. Oke, di Rumah Kertanegara ya berarti ya?
Belum tahu setempat diumumkannya di mana. Itu tergantung kesepakatan. Yang jelas analisis saya ya antara Sabtu sampai hari Senin kita sudah deklarasi dan mendaftar ke KPU. Oke, berarti kita akan tunggu hari Sabtu sampai hari Senin Jadi ini. Adisti standby, jangan keluar kota, jangan cuti dulu. Oke, baik. Terima kasih Bang Andre Rosiade, kemudian juga ada Bang Willy Aditya dan juga Bang Eriko Sutarduga. Terima kasih atas Adisti, Bang Sekali Eriko lagi, dan Mbak Adisti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya di Sapa Indonesia Ya. Pagi. Jangan bosan-bosan ya, kita akan diskusi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.